Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dhanaban ilmin izanata jalim annamsi wa ansairi juhali wa ihya'an dini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa radhallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahadil badani fadlillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa li bidzikr mana khususan khasatan ila masma'al kitab jawahirul kalimah syaita'ir bin sunnah al-jazairi wa jami'an amidi wa musyikhna wa ma'alif kitab alati ta'lamna wa lamna sanatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Jawahirul Kalimah, yang mana untuk hari ini akan meneruskan tentang keterangan tentang cara meyakini sifat mukhalafatunya Allah lewat hadis, ya. Untuk hari ini mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi'alami fid dharain amin. Sin kaifa iku halih kaya apa? Sin kaifa iku halih kaya apa? Al-i'tiqadu utahe nekotake. Al-i'tiqadu utahe nekotake bi anna afalahu kelawan temen sedene pira-pira penggawene Allah. Bi anna afalahu kelawan temen sedene pira-pira penggawene Allah. Subhanahu kelawan maha sucine Allah. Subhanahu kelawan maha sucine Allah, wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Iku mukhalafatun. Iku mukhalafatun nulayani. Iku mukhalafatun nulayani. Li af'alil hawaditsi. Li af'alil hawaditsi maring pira-pira penggawene pira-pira perkara kang anyar teka. Li af'alil hawaditsi maring pira-pira penggawene pira-pira perkara kang anyar teka. Jim wa utawi al-i'tiqad bi anna af'alahu subhanahu wa ta'ala mukhalifatun lil af'al hawadits. Iku ana takida yen to nekotake sapa kita. Iku ana takida yen to nekotake sapa kita. Nekotne anna af'al maula. Anna afal maula ing temen sedene pira-pira penggawene Allah kang dadi bendara. Anna afal maula ing temen sedene pira-pira penggawene Allah kang dadi bendara. Subhanahu kelan maha sucine Allah. Subhanahu kelan maha sucine Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Iku latu sabihuhu.
iku la tusabihu ora nyerupani ing af'alul maula iku la tusabihu ora nyerupani ing af'alul maula apa af'alul sain pira-pira penggawene suwiji-wiji apa af'alul sain pira-pira penggawene suwiji-wiji minal maujudati saking pira-pira perkara kang maujud minal maujudati saking pira-pira perkara kang maujud lianal maula karena temustine Allah kang dadi bendara lianal maula karena temustine Allah kang dadi bendara semanau kelawan mau sucine Allah semanau kelawan mau sucine Allah wa ta'ala lan mau hulul sapa Allah Iko yaf'alu agawe sapa maula atau Allah Iko yaf'alu agawe sapa maula sayan ing suci-suci bila wasitatin kelawan tanpa lantaran wala alatin lan tanpa alat innama amruhu ang mestine utai perkarane Allah iku idza arada arikane ngarsake sapa Allah iku idza arada arikalane ngarsake sapa Allah ngersakne sayan ing suci-suci iku ayakula yen to dawuh sapa Allah lau maring sae dawuh kun ana sira fayakunu mongko tinemu apa sae wa annahu lan temen setune Allah iku la yaf'alu ora gawe sapa Allah sayan ing suci-suci lihtiyaji karena butuhe Allah ilahi maring sae wa annahu lan temen setune Allah kula yaf'alu ora agawe sapa Allah iku la yaf'alu ora agawe sapa Allah sayan ing suci-suci ora gawe abadan krana ameng-amengan atau main-main abadan krana ameng-amengan ai bila faidatin tegese kelawan tanpa faedah li'annahu karena temen setune Allah iku subhanahu kelawan maha sucine Allah wa ta'ala lan maulul sapa Allah iku hakimun zat kang wicaksana Jadi ada pertanyaan sin kaifa al-i'tiqad
bi anna afalahu subhanahu wa ta'ala mukhalifatun lil afal hawadith. Bagaimana cara meyakini bahwasanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Itu cara meyakininya bagaimana? Lantas dijawab jim huwa anna takita anna af'al maula subhanahu wa ta'ala la tusabihuhu af'alu syai'in minal maujudat. Yaitu cara kita meyakini bahwasanya pekerjaannya Allah itu berbeda dengan makhluknya, yaitu dengan cara kita meyakini bahwasanya pekerjaan semua perkara yang ada itu tidak menyerupai dengan pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasannya? Karena li'anna maula Subhanahu wa ta'ala yaf'alu syai'an bila wasitatin wala alatin. Alasannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu itu tanpa membutuhkan perantara dan juga tanpa membutuhkan alat. Berbeda dengan kita sebagai makhluknya Allah, sebagai ciptaannya Allah. Ini jika melakukan sesuatu hal pasti membutuhkan sesuatu dan juga membutuhkan alat. Namun kalau Allah itu setiap melakukan sesuatu tanpa membutuhkan alat, tanpa membutuhkan sesuatu. Nah, Allah di dalam Al-Quran berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang artinya apa? Yang artinya sesungguhnya keadaannya Allah itu apabila beliau itu menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepada sesuatu tersebut jadilah. Maka dengan hal seperti itu terjadilah sesuatu tersebut. Nah, wa annahu la yaf'alu syai'an lihtiyaji ilaihi. Dan harus kita yakini bahwasanya Allah itu ketika melakukan sesuatu itu bukan karena beliau itu membutuhkannya sesuatu tersebut, tidak. Jadi Allah itu ketika membuat sesuatu apapun itu tidak atas dasar karena Allah membutuhkan sesuatu tersebut, tidak. Berbeda dengan makhluk. Ketika membuat sesuatu itu ada unsur karena memang makhluk tersebut butuh terhadap sesuatu tersebut. Namun kalau Allah tidak, ya. Namun kalau Allah tidak. Jadi Allah itu melakukan sesuatu atau membuat sesuatu itu tidak atas dasar karena Allah membutuhkan sesuatu tersebut. Jadi Allah itu adalah zat yang tidak membutuhkan makhluk, maksudnya ciptaannya, akan tetapi makhluklah yang membutuhkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita yakini di dalam diri kita ini. Nah, wa annahu la yaf'alu syai'an abathan ay bila faidatin. Nah, perlu kita yakini pula bahwasanya Allah itu setiap membuat sesuatu, setiap menciptakan sesuatu itu tidak atas dasar main-main. Maksudnya apa? Tanpa faedah, itu tidak. Jadi semua apa yang dibuat oleh Allah, semua apa yang diciptakan oleh Allah itu semua ada faedahnya. Ada faedahnya di balik apa yang beliau ciptakan. Walau toh mungkin kita sebagai makhluk belum diberitahu apa faedah dari perkara tersebut. Tapi hakikatnya setiap perkara yang diciptakan oleh Allah itu ada
faedahnya. Tidak ada unsur main-main. Lah, li'annahu subhanahu wa ta'ala hakimun. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah maha bijaksana. Jadi apapun yang diciptakan itu ada faedahnya, ada manfaatnya. Itu yang harus kita yakini tentang perbuatannya Allah. Itu berbeda dengan makhluknya. Nah, terusnya sin kaifa iku hale kaya apa? Sin kaifa iku hale kaya apa? Al itiqadu utai nekotake. Al itiqadu utai nekotake bi qiyamihi kalawan oleh jumenengi Allah. Bi qiyamihi kalan oleh jumenengi Allah. Ta'ala halimahulul sapa Allah. Ta'ala halimahulul sapa Allah binafsihi kalawan awak dhewe ne Allah. Binafsihi kalawan awak dhewe ne Allah. Jawabe jim huwa utawi al i'tiqad bi qiyamihi ta'ala binafsihi iku anak tak kita yen to nekotake sapa kita. Iku anak tak kita yen to nekotake sapa kita nekone anallaha ing temestene Allah. Anallaha ing temestene Allah subhanahu kalan maha suci ne Allah. Wa ta'ala lan mahulu sapa Allah. Iku layah taju ora butuh sapa Allah. Iku layah taju ora butuh sapa Allah ila syai'in maring suwiji-wiji. Ila syai'in maring suwiji-wiji minal asya'i kang tetep saking pira-pira perkara. Minal asya'i kang tetep saking pira-pira perkara. Maka falayah taju mongko ora butuh sapa Allah. Falayah taju mongko ora butuh sapa Allah ila makanin maring panggonan. Ila makanin maring panggonan wala ila mahalenan ora maring persemayaman. Wala ilama lenan ora maring persemayaman ya. Wala ila sya'in lan ora maring suwiji-wiji. Lan ora maring suwiji-wiji. Minal makhlukati saking pira-pira makhluk. Minal makhlukati saking pira-pira makhluk aslan kelawan babar pisan. Aslan kelawan babar pisan. Fawa mongko utai Allah. Fawa mongko utai Allah. Iku al-ghaniyu zat kang semuge. Iku al-ghaniyu zat kang semuge angkuli sain saking sekabehane perkara. Angkuli sain saking sekabehane perkara. Wa kullu syai'in utai sekabehane perkara. Wa kullu syai'in utai sekabehane perkara. Iku muhtajun butuh. Iku muhtajun butuh ilahi maring Allah. Ilahi maring Allah. Subhanahu kalan maha suci Allah. Subhanahu kalan maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Jadi ada pertanyaan sin kaifa al itiqad bi qiyamihi ta'ala binamsihi. Bagaimana cara meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat qiyamu binamsihi.
Atas pertanyaan tersebut dijawab jim huwa anna takida anna Allah subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai'in minal asya. Cara meyakini sifat qiyamuhu binafsihinya Allah yaitu dengan cara kita itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan segala sesuatu. Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Maka fala yahtaju ila makanin wala ila mahalin wala ila syai'in. Maka Allah itu tidak butuh tempat dan juga tidak butuh persemayaman dan juga sama sekali tidak butuh kepada makhluknya. Jadi Allah itu wala ila syai'in minal makhluqati aslan. Allah itu tidak membutuhkan kepada makhluknya sama sekali. Nah, bahwa al-ghaniyu an kulli syai'in. Allah itu maha kaya. Justru semua perkara selainnya, maksudnya makhluk, wa kullu syai'in muhtajun ilaihi subhanahu wa ta'ala. Jadi semua makhluknya itu membutuhkan Allah. Allah tidak membutuhkan terhadap sesuatu. Nah, semua sesuatu atau makhluknya itu membutuhkan Allah. Nah, sekarang apa dalil yang menunjukkan kalau Allah itu mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi? Perlu sampean ketahui, nah, seandainya Allah itu membutuhkan zat. Seandainya Allah itu membutuhkan zat, niscaya Allah itu adalah sifat. Kenapa? Kalau Allah itu membutuhkan, kenapa kalau Allah itu membutuhkan zat kok niscaya Allah itu adalah sifat? Sebab hanya sifatlah yang selalu membutuhkan terhadap zat. Sedangkan zat selamanya tidak membutuhkan zat lain untuk berdirinya. Nah, apabila Allah itu sifat adalah mustahil, tidak mungkin. Sebab apa? Sebab apabila Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sifat, maka Allah tidak akan disifati dengan sifat ma'ani dan maknawi dan maknawiyah. Nah, sedangkan sifat tersebut adalah termasuk sifat-sifat yang wajib bagi Allah berdasarkan dalil-dalil tertentu. Nah, berarti apabila Allah itu tidak disifati dengan sifat ma'ani dan maknawiyah adalah salah. Maksudnya batil. Dan batal pula sesuatu yang mengakibatkannya, yaitu butuhnya Allah kepada zat. Nah, apabila batal butuhnya Allah kepada zat, maka tetap maha kaya atau istighna'nya Allah dari zat. Nah, seandainya Allah itu membutuhkan sang pencipta, niscaya Allah baru atau hadis. Nah, sebab yang membutuhkan pencipta hanyalah yang baru. Nah, sedangkan zat qadim, zat yang dahulu tanpa ada permulaan, itu tidak membutuhkannya. Dan mustahil atau tidak mungkin Allah itu bersifat hadis atau baru, karena segala sesuatu yang hadis atau yang baru itu harus membutuhkan sang pencipta atau mujid, yang kelanjutannya akan mengakibatkan daur atau peristiwa berputar atau tasasul, itu peristiwa berantai. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu mengatakan wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi
innallaha la ghaniyyun 'anil alamin. Yang artinya dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Nah, sesungguhnya Allah itu benar-benar maha kaya, maksudnya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah, terusnya sin kaifa iku hale kaya apa? Sin kaifa iku hale kaya apa? Al-i'tiqadu utahe nekotake. Al-i'tiqadu utahe nekotake bi hayatillahi kelawan sugenge Allah. Bi hayatillahi kelawan sugenge Allah. Subhanahu kelan mau suci Allah. Subhanahu kelan mau suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Jim huwa utai al-i'tiqad bi hayatillahi subhanahu wa ta'ala. Wa utai al-i'tiqad bi hayatillahi subhanahu wa ta'ala iku ana takida ing yen to nekotake sapa kita. Iku anak takita ing yen to nekotake sapa kita nekotne annallaha ing temen sedene Allah. Annallaha ing temen sedene Allah subhanahu kelawan mau sucine Allah. Subhanahu kelawan mau sucine Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah iku hayun dat kang sugeng. Sugeng tau urip. Iku hayun dat kang sugeng. Wa anna hayatahu. Wa anna hayatahu lan temen sedene sugenge Allah atau uripe Allah. Subhanahu kalan mau sucine Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah iku laisa ora ana apa hayatahu. Iku laisa ora ana apa hayatahu iku kahayatina kaya urip kita. Iku kahayatina kaya urip kita. Nah, fa inna hayatana mongko temen setune urip kita iku biwasa itu kelawan pira-pira lantaran. Contone kajarayane dami kaya miline getih. Kajarayane dami kaya miline getih. Wanafsilan ambekan. Wanafsilan ambekan. Nah, wahayatullahi utai sugenge Allah. Wahayatullahi utai sugenge Allah subhanahu kalan mau suci Allah wa ta'ala lan mau hulu sapa Allah. Iku laisat ora ana apa hayatullah. Iku laisat ora ana apa hayatullah. Iku biwasitati syai'in. Iku biwasitati syai'in kelawan lantaran suwiji-wiji. Iku biwasitati syai'in kelawan lantaran suwiji-wiji. Nah, wahya utaya hayatuhu. Wahya utaya hayatuhu mesti sugenge Allah mang. Iku qadimatun dingin tanpa kawitan. Iku qadimatun dingin tanpa kawitan. Baqiyatun tur kang langgeng. Baqiyatun tur kang langgeng. La yalhaquha ora tetemu ing hayatuhu apa al-adamu ora ana. Apa al-adamu ora ana. Wa taghayyuru lan owah. Wa taghayyuru lan owah aslan kelawan babar pisan. Aslan kelawan babar pisan. Nah, sekarang
ada pertanyaannya berupa yaitu sin kaifa al-i'tiqad bi hayatillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat hayat? Itu cara meyakininya bagaimana? Atau dijawab jim huwa anna taqita annallaha Subhanahu wa ta'ala hayun. Yaitu caranya kita harus meyakini bahwasanya Allah itu maha hidup. Nah, wa anna hayatahu subhanahu wa ta'ala laisat ka hayatina. Dan harus kita yakini bahwasanya hidupnya Allah itu tidak seperti hidupnya kita. Apa alasannya? Fa inna hayatana biwasa itu kajaroyanidam wanafasi. Alasannya karena hidupnya kita itu harus disertai dengan beberapa perantara, seperti hanya mengalirnya darah pada tubuh kita dan juga nafas. Nah, wahayatullahi subhanahu wa ta'ala laisat biwasitati syai'in. Nah, sedangkan hidupnya Allah itu tanpa membutuhkan perantara apapun. Wahya qadimatun bagiyatun la yalhaquha al-adamu wa taghayyiru aslan. Nah, perlu saya meyakini dan ketahui bahwasanya sifat hayatnya Allah, sifat hidupnya Allah itu bersifat dahulu tanpa ada permulaan dan juga bersifat kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan mengalami perubahan. Berbeda dengan kehidupan kita, ini ada permulaannya. Kehidupan kita ada permulaannya. Sebelum kita hidup kita tidak ada. Nah, setelah Allah menciptakan kita, memberi nyawa kita, akhirnya kita wujud dan juga hidup. Jadi hidupnya kita itu ada permulaan. Kalau Allah hidupnya tidak ada permulaan, sifatnya qadim. Dan kehidupan kita ini ada batasnya, ada waktu batas yang telah ditentukan oleh Allah. Kita juga akan mengalami perubahan dan juga akan mengalami kerusakan. Namun kalau sifat hidupnya Allah ini kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan mengalami perubahan. Nah, sekarang dalil yang menunjukkan kalau Allah itu bersifat hayat, bersifat hidup, itu apa? Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu bersifat hayat, seandainya Allah itu tidak hidup, maka tidak akan disifati kudrah. Allah tidak akan disifati dengan sifat kuasa kalau memang Allah tidak hidup. Nah, akan tetapi Allah tidak disifati dengan kudrat itu merupakan hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin. Nah, sebab akan berakibat lemahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan lemahnya Allah adalah hal yang mustahil juga. Enggak mungkin kalau Allah itu bersifat lemah. Karena apa? Karena tidak akan mampu membuat sesuatu barang sedikit pun. Kalau Allah itu bersifat lemah, jelas Allah tidak akan mampu untuk berbuat apapun walaupun sedikit. Nah, kenyataan yang ada, Allah membuat langit, membuat bumi, membuat manusia, membuat tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Itu membuktikan kalau Allah itu tidak mungkin bersifatan dengan sifat lemah. Allah itu maha kuasa, Allah maha kudrah. Nah,
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbi bihamdi wa kafa bi bidzunubi ibadi khabira. Artinya kurang lebih dan bertawakallah, berpasrah dirilah kamu itu kepada Allah yang maha hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukupkanlah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Itu dalil yang menunjukkan kalau Allah itu bersifat hayat, bersifat hidup. Nah, terusnya sin kaifa iku hale kaya apa? Sin kaifa iku hale kaya apa? Al itiqadu utahe nekotake. Al itiqadu utahe nekotake bi wahdaniyati lahi. Bi wahdaniyati lahi kelawan sifat ijene Allah. Bi wahdaniyati lahi kelawan sifat ijene Allah ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Jawabe jim huwa utai al-i'tiqad bi wahdaniyatillahi ta'ala iku anak takida yen to nekotake sapa kita. Iku anak takida yen to nekotake sapa kita nekone annallaha ing temen sedene Allah. Annallaha ing temen sedene Allah subhanahu kalan maha sucine Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah iku wahidun zat kang siji. Iku wahidun zat kang siji. Laisa ora ana iku lahu kedue Allah sapa syarikun zat kang nyekutoni. Sapa syarikun zat kang nyekutoni. Wala nadhirun lan ora ana pepadan. Wala nadhirun lan ora ana pepadan. Wala mumathilun lan ora ana zat kang madani. Wala didun lan ora ana zat kang melawani. Wala mu'anidun lan ora perkara kang ngangasi. Wala mu'anidun lan ora perkara kang ngangasi. Jadi ada pertanyaan sin kaifa al-i'tiqad bi wahdaniyatillahi ta'ala. Bagaimana cara meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat wahdaniyah atau tunggal? Jawabnya jim huwa anak takida annallaha subhanahu wa ta'ala wahidun laisa lahu syarikun wala nadhirun wala mumathilun wala didun wala mu'anidun. Cara kita meyakini bahwasanya Allah itu bersifat wahdaniyah yaitu dengan cara kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha esa atau maha tunggal. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyerupainya, menyamainya, tidak punya lawan dan yang dapat menandinginya. Dan tidak pula ada yang menentangnya. Itu cara kita meyakini kalau Allah bersifat wahdaniyah. Nah, dalilnya apa? Kalau Allah itu bersifat wahdaniyah, dalil yang menunjukkan sifat wahdaniyahnya Allah di dalam Al-Quran mengatakan laukana fihima alihatun illallahu la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Jadi sekiranya ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah
keduanya maksudnya langit dan bumi itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Itu dalil yang menunjukkan sifat wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sin kaifa iku hale kaya apa? Sin kaifa iku hale kaya apa? Al itiqadu utahe nekotake. Al itiqadu utahe nekotake bi ilmillahi. Bi ilmillahi kelawan oleh ngudaneni Allah. Bi ilmillahi kelawan oleh ngudaneni Allah. Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Jawabe jim wa utai al-i'tiqad bi ilmillahi ta'ala. Wa utai al-i'tiqad bi ilmillahi ta'ala iku anak takida yen to nekotake sapa kita. Iku anak takida yen to nekotake sapa kita nekotne annallaha ing temen sedene Allah. Annallaha ing temen sedene Allah subhanahu kalan maha suci Allah. Wa ta'ala lan maha sapa Allah iku mausufun zat kang bersifatan. Iku mausufun zat kang bersifatan bil ilmi kelawan ngudaneni. Bil ilmi kelawan ngudaneni. Wa naulan temen sedene Allah. Wa naulan temen sedene Allah bi kulli syai'in kelawan sekabehane perkara. Bikun sa'in kelan sekabehane perkara iku alimun zat kang ngudaneni. Iku alimun zat kang ngudaneni. Nah, ya'lamu ngudaneni sapa Allah. Ya'lamu ngudaneni sapa Allah al-asya'a ing pira-pira perkara. Al-asya'a ing pira-pira perkara kullaha ya sekabehane asya. Kullaya sekabehane asya. Zahiraha rupane njabane asya. Zahiraha rupane njabane asya wa batinaha lan jerone asya. Wa batinaha lan jerone asya. Wa ya'lamu lan yudanene sapa Allah. Wa ya'lamu lan yudanene sapa Allah adata haya habatir ramli. Adata habatir ramli ing wilangane pira-pira wijine wedi. Adataha batiramli ya. Ing pira-pira wilangane pira-pira wijine wedi. Wa data qataratis matari. Wa data qataratil matari lan wilangane pira-pira tetese udan. Lan wilangane pira-pira tetese udan. Wa ora sajari lan pira-pira godhonge wit. Wa ora sajari lan pira-pira godhonge wit. Wa ya'lamu lan yudanene sapa Allah. Wa ya'lamu lan yudanene sapa Allah asira ing barang samar. Asira ing barang samar wa akwalan barang kang luwih samar. Wa akwalan barang kang luwih samar. La takfa ora samar. La takfa ora samar alaihi ing atase Allah. Alaihi ing atase Allah apa khafiyatun perkara kang samar. Apa khafiyatun perkara kang samar. Wa ilmuhu utahe ilmune Allah.
Wa ilmuhu utahe ilmune Allah iku lesa ora ana apa ilmuhu iku lesa ora ana apa ilmuhu iku bimuktasabin kelawan den hasilake iku bimuktasabin kelawan den hasilake wala ya'lamu balik ngudanene sapa Allah bala ya'lamu balik ngudanene sapa Allah al-asya'a ing pira-pira perkara al-asya'a ing pira-pira perkara fil azali ing dalam zaman azali fil azali ing dalam zaman azali qabla wujudiya ing dalam sadurunge wujude asya qabla wujudiya ing dalam sadurunge wujude asya. Jadi ada pertanyaan yang isi dari pertanyaan tersebut yaitu sin kaifa al-i'tiqadu bi ilmillahi ta'ala. Bagaimana cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat ilmu. Cara meyakininya bagaimana? Lantas dijawab jim huwa anna taqida anna Allah Subhanahu wa taala mausufun bil ilmi. Cara kita meyakini kalau Allah itu bersifat ilmu yaitu dengan cara kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah SWT itu maha mengetahui. Kita harus yakin kalau Allah itu maha mengetahui. Wa annahu bi kulli syai'in alimun. Sesungguhnya pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu kulluha zahiraha wa batinaha. Jadi segala sesuatu baik yang batin maksudnya dalamnya maupun yang zahir maksudnya luarnya. Jadi Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu baik zahir maupun batin. Wa ya'lamu adada habatir ramli dan Allah itu maha mengetahui jumlah butiran pasir. Jadi semua butiran pasir itu berapa yang ada di muka bumi ini Allah mengetahui jumlah keseluruhannya. Mengetahui jumlah keseluruhannya dengan sifat ilmunya. Dan Allah pun wa adada qataratil matar. Allah pun juga mengetahui dengan sifat ilmunya terhadap tetesan-tetesan hujan dan wa oraqal sajari dedaunan pohon itu Allah mengetahui semua jumlahnya berapa daun yang ada di muka bumi ini, tetesan hujan mulai dari semenjak terciptanya dunia ini sampai nanti hari kiamat itu jumlah tetesan hujannya itu berapa itu Allah mengetahuinya. Tidak ada yang terlewat sedikit pun dari ilmunya Allah. Dan wa ya'lamu sirra wa akhwa. Allah itu juga mengetahui sesuatu yang rahasia ataupun yang lebih rahasia lagi, yang samar atau yang lebih samar lagi. Jadi la takfa alaihi khafiyatun, tidak ada yang samar baginya itu tidak ada. Jadi tidak ada yang lepas dari pantauan Allah. Semua diketahui oleh Allah. Jadi wa ilmuhu laisa bimuktasabin bal ya'lamu al-asya'a fil azali. Jadi sifat ilmunya Allah itu tanpa membutuhkan usaha. Berbeda dengan sifat ilmu kita. Sifat ilmu kita ini harus membutuhkan usaha supaya kita menjadi orang yang punya sifat ilmu, orang yang berilmu kita harus belajar. Harus
mengenyam pendidikan sekolah ataupun harus pondok pesantren, dan juga kita harus belajar dengan seorang guru baru kita mempunyai ilmu kalau Allah mengendaki. Jadi kalau ilmunya makhluk itu perlu untuk diusahakan, tapi kalau ilmunya Allah iku laisa bimuktasabin, tanpa membutuhkan usaha. Bahkan bala ya'lamu asya'a fil azali, bahkan Allah itu sudah mengetahui segala sesuatu sejak zaman azali. Nah, zaman azali itu apa toh? Zaman azali itu ialah ungkapan tidak adanya permulaan atau wujudnya selalu ada di masa yang telah ditetapkan dengan tanpa batas di waktu yang telah lampau. Itu zaman azali. Jadi ilmunya Allah itu tanpa membutuhkan usaha, dan bahkan Allah itu mengetahui segala sesuatu semenjak zaman azali. Qabla wujudnya, sebelum wujudnya sesuatu itu pun Allah sudah mengetahui. Nah, sekarang dalil yang menunjukkan kalau Allah itu mempunyai sifat ilmu itu apa? Nah, jadi dalil yang menunjukkan kalau Allah itu bersifat ilmu, Allah itu mempunyai sifat ilmu. Seandainya Allah itu tidak berilmu, tidak bersifat ilmu, niscaya tidak akan berkehendak. Kalau Allah itu tidak mempunyai sifat ilmu, niscaya Allah tidak akan berkehendak, tidak akan mempunyai sifat irodah. Nah, sedangkan Allah tidak berkehendak itu adalah mustahil, tidak mungkin. Karena apa? Karena tidak akan disifati kudroh. Kalau Allah itu tidak mempunyai sifat irodah, tidak mungkin Allah disifati kudroh. Nah, akan tetapi Allah tidak disifati dengan kudroh adalah mustahil, tidak mungkin. Sebab apa? Sebab akan berakibat lemahnya Allah. Nah, sedangkan lemahnya Allah adalah hal yang mustahil, tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak akan mampu membuat sesuatu sedikit pun. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alimun. Apa artinya? Dan dia, maksudnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah itu maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin, dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Itu dalil yang menunjukkan kalau Allah itu bersifat ilmu. Nah, terusnya sin kaifa iku hale kaya apa? Sin kaifa iku hale kaya apa? Al itiqadu utai nekotake. Al itiqadu utai nekotake bi qudratillahi kelawan sifat kuasane Allah. Bi qudratillahi kelawan sifat kuasane Allah. Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Jawabe jim huwa utawi al-i'tiqad bi qudratillahi ta'ala iku anata kita yen to nekotake sapa kita. Iku anata kita yen to nekotake sapa kita nekotne annallaha ing temen setune Allah. Annallaha ing temen setune Allah subhanahu kalan maha sucine Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah iku mausufun zat kang persifatan.
iku mausufun zat kang persifatan. Bil kudrati kelawan sifat kuwasa. Bil kudrati kelawan sifat kuwasa. Wa naulan temestene Allah. Wa naulan temestene Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci. Ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku qadirun zat kang kuwasa. Iku qadirun zat kang kuwasa. Jadi ada pertanyaan, sin kaifa al-i'tiqad bi qudratillahi ta'ala. Bagaimana cara meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat kudrah. Cara meyakininya itu bagaimana? Lantas dijawab hujim wa anna takita annallaha subhanahu wa ta'ala mausufun bil qudrah wa annahu bi kulli syai'in qadirun. Cara kita meyakini bahwasanya Allah itu bersifat kudrah yaitu dengan cara kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Dan Allah mampu melakukan segalanya. Itu cara kita meyakini sifat kudrahnya Allah. Nah, sekarang dalil yang menunjukkan kalau Allah itu bersifat kudrah itu apa? Jadi dalil sifat kudrahnya Allah, dalil yang menunjukkan kalau Allah itu bersifat kudrah yaitu jika Allah itu tidak berkemampuan, maksudnya tidak punya sifat kudrah, maka Allah lemah atau ajizun. Nah, dan apabila Allah itu lemah, maka tidak akan mampu menciptakan makhluk hidup maupun seluruh alam semesta ini. Nah, dengan dalil adanya makhluknya Allah, ciptanya Allah ini menunjukkan kalau Allah itu maha kuasa atau bersifat kudrah. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan yakadul balqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum ma fihi wa idza atlama alaihim qamu walau sya'allahu la dhaba bisamihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa artinya firman-Nya Allah tadi? Arti dari firman-Nya Allah itu tadi kurang lebih yaitu Allah itu mengatakan hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka itu berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah itu menghendaki, niscaya Dia itu melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala sesuatu. Itu dalil yang menunjukkan kalau Allah bersifat kudrah. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan itu saja. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.